Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini yaitu mengenai proses pembelajaran menggunakan media interaktif. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Feby Chalera, kelas 4H semester 4 dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran. Baiklah, langsung aja kita buka videonya. Next. Jadi, dalam proses pembelajaran menggunakan media interaktif kali ini, saya memilih materi kelas 2 SD yaitu dengan tema 5 yaitu pengalamanku dan subtema 1 pengalamanku di rumah. Jadi penasaran apa saja yang akan kita bahas? Langsung aja kita ke menunya. Let's go. Wah, sekarang kita udah ada di menu. Nah, di menu ini yaitu memuat tentang kegiatan pembelajaran, kompetensi dasar, materi, dan tugas atau latihan. Semua akan kita pelajari dalam proses pembelajaran menggunakan media interaktif ini. Nah, yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran. Langsung saja kita ke videonya. Let's go. Jadi, di kegiatan pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu saya yang pertama yaitu pastinya mengucap salam kepada muridnya, yaitu seperti contoh. Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar hari ini? Sehat kan? Nah, seperti itu. Dan setelah itu pasti saya akan melakukan absensi, yang dimana saya akan menanyakan kabar mereka dulu. Semuanya sekarang apa kabarnya? Baik kan? Sudah makan atau belum? Gitu. Dan saya langsung saja melakukan absensi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, kenapa? Sakit. Oh, jadi sekarang ibu akan mengabsen ya satu persatu. Dan yang kedua yaitu berdoa bersama. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan dulu doa agar pembelajaran kita lebih bermanfaat untuk kita sendiri. Baik anak ibu, doa dimulai. Langsung saya yang ketiga yaitu memperkenalkan materi. Di sini saya hanya memperkenalkan materi singkat. Jadi anak ibu, kita akan belajar tentang pengalaman. Ada yang tahu pengalaman tidak? Ya, bagus. Saya hanya memperkenalkan materi singkatnya. Dan yang keempat yaitu menyampaikan materi secara singkat. Jadi anak ibu, kita akan belajar mengenai pengalaman. Baik, anak ibu tadi sudah memberitahu bahwa pengalaman itu adalah suatu kejadian. Ya, jadi pengalaman itu adalah peristiwa yang akan dialami oleh orang lain maupun diri kita sendiri. Baik itu pengalaman sedih, pengalaman senang, dan apapun itu. Dan pengalaman pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Begitulah dari kegiatan pembelajaran yang saya buat. Langsung saja ke video yang next selanjutnya. Next. Nah, sekarang kita kembali ke menu. Dan di menu kita sekarang masuk ke kompetensi dasar, yang dimana kompetensi dasar dalam pembelajaran di tematik tema 5 dan subtema 1 di kelas 2 apa saja sih? Yuk kita simak. Next. Sekarang kita ada di kompetensi dasar. Apa saja sih? Yuk kita baca. Nah, di kompetensi dasar itu ada di 3.6 yaitu mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, 4.6 yaitu melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Langsung kita masuk yang ketiga, 3.2 yaitu mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Nah, sekarang kita langsung ke nextnya. Ya, sekarang kita sudah masuk di menu lagi, dan sekarang kita akan mengikuti yang ketiga, yaitu materi. Penasaran kan? Apa sih yang ada di materi ini? Oke, langsung saja kita buka. Next. Nah, jadi di materi itu ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Baik, langsung aja kita ke selanjutnya. Next. Ya, anak ibu, kita membahas tentang bahasa Indonesia yaitu mengenai bahasa yang santun. Jadi, pengalaman. Apa sih pengalaman itu? Nah, pengalaman adalah peristiwa yang terjadi baik dialami oleh diri sendiri maupun orang lain. Ya, anak ibu, seperti yang udah ibu tulis dalam slide ini, di mana ibu sudah memberikan contoh dari pengalaman. Pasti
pasti anak ibu juga pernah nih punya pengalaman. Nah, jadi ibu minta kepada anak ibu coba ceritakan pengalaman kalian apapun itu dan ditulis dalam buku catatan. Bisa anak-anak ibu? Nah, contohnya sudah ibu buat gitu. Jadi kalian buat apapun pengalaman yang pernah terjadi dalam hidup kalian. Nah, sebelumnya ibu ada buat contoh tuh. Coba dibuka kembali biar ingat dimana Benny itu melakukan kesalahan. Jadi dia meminta maaf. Dan apa yang diperbuat atau dilakukan oleh Benny itu adalah sikap bahasa yang santun. Dan kita harus menerapkan maaf dan tolong seperti contoh yang ibu buat. Coba dilihat. Jadi anak ibu, kata maaf dan tolong itu sudah seharusnya kita untuk terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita salah, kita harus minta maaf, baik itu sengaja ataupun tidak. Dan kita juga harus meminta kata tolong, apapun itu ketika kita meminta bantuan orang lain. Jadi kata maaf dan tolong itu sangat penting anak ibu. Ini tuh panjang. Wah, panjang. Pasti anak-anak ibu sudah tidak asing lagi dengan kata panjang. Panjang buku itu berapa ya? Panjang mapan tulis itu berapa ya? Aku sudah tahu nih. Nah, jadi panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan antar ujung. Nah, jadi dalam contoh sudah ibu jelaskan. Coba anak-anak ibu baca. Nah, jadi anak-anak ibu, kita bisa mengukur panjang benda itu bisa menggunakan alat yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan penggaris. Nah, penggaris sendiri bisa disebut dengan mistar. Contoh, kita bisa mengukur panjang jam itu dengan penggaris. Nah, alat apa yang kita gunakan dalam mengukur itu? Ya, itu tadi, penggaris. Ibu yang cerdas, di situ juga sudah ibu jelaskan mengenai jenis-jenis alat ukur yang bisa kita ukur menggunakan suatu alat. Dan juga contohnya bisa dibaca ya anak-anak ibu. Nah, untuk lebih jelasnya coba dilihat anak ibu cara pengerjaannya. Misal nih ada kertas tukar. Bagaimana sih cara ngitungnya? Nah, kita mulai dari yang paling ujungnya itu nolnya. Dan kita taruh di ujung kertas. Dan anak ibu, coba anak ibu juga terapkan ya biar paham. Nah, setelah itu kita mengukur lah dari mulai nolnya itu sampai ke berapa kertas itu. Seperti contoh. Ayo bertanya. Anak-anak ibu pasti tidak asing lagi dengan nyanyian. Nah, nyanyian itu juga termasuk dalam nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Jadi anak ibu, nada yang kita nyanyikan itu harus bisa sesuai dengan nada yang telah diterapkannya. Asal bernyanyi saja, karena semua itu ada aturannya. Nah, nada dalam not itu dibedakan menjadi 3, yaitu not angka, not huruf, dan not balok. Nah, sekarang ayo bernyanyi. Aku udah gak asing lagi nih dengan lagu ini. Pelangi-pelangi, yaitu ciptaan Atul Mahmud. Coba ya, sama-sama semua kita bernyanyi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Lagi ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Iya, pintar. Dan sebelahnya udah ada ibu tentukan nada-nadanya. Nah, yang terakhir nih yang tunggu-tunggu, yaitu tugas atau latihan. Nah, dimana agar kita bisa menguji seberapa pahamnya kita tentang buku ini. Jadi sekarang kita langsung ke menunya untuk kembali agar kita bisa mengerjakan soal-soal yang telah kita pelajari. Jadi ibu harap kalian bisa mengerjakannya. Coba ya, ibu kasih soalnya dan kalian kerjakan, nanti akan ibu periksa. Nah, sekarang kita sudah masuk di tugas atau latihan, yaitu mengenai bahasa yang santun, alat ukur panjang, lagu dan nada. Langsung saja kita ke soalnya. Next. Baik anak-anak ibu, itu sudah ibu berikan soal-soalnya yang mudah dan harus kalian kerjakan. Agar ibu mau lihat, kalian paham gak sih apa yang telah ibu sampaikan tadi? Jadi ibu mau kalian mengerjakannya dan nanti ibu tanya kembali. Bisa anak-anak ibu?
Jadi dibaca dulu, dicermati, dan dikembalikan, dibuka ke sebelumnya, di next sebelumnya, dan lihat apa jawaban dari soal ibu, karena di situ ada jawabannya. Bisa kan anak-anak ibu? Jadi anak-anak ibu, apa sih hari ini yang kalian dapat? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dan kita dapatkan juga pelajari dari materi hari ini, yaitu yang pertama tentang pengalaman, dimana kita semua itu pasti memiliki suatu pengalaman, apapun itu, baik sedih, senang, dan kita boleh bercerita kepada teman tentang pengalaman-pengalaman kita untuk menjadi pelajaran dan pembelajaran untuk kedepannya. Dan juga kita juga harus sering menggunakan, anak ibu juga, kita juga bisa mengetahui berapa panjang sih buku ini, berapa panjang sih penggaris ini, yaitu menggunakan alat ukur Ia Pintar Penggaris. Jadi anak ibu, kita bisa mengukur apa saja dengan penggaris, tapi dengan alat yang khusus dalam kehidupan sehari-hari yang kecil. Contohnya nih buku, pensil, penghapus gitu. Bisa menggunakan alat ukur Ia Pintar Penggaris. Kalau baju bisa, cuman lebih ada alatnya lagi gitu, banyak. Jadi kita hari ini hanya mempelajari mengenai alat ukur penggaris yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir yaitu nada atau bernyanyi. Pasti anak ibu ini suka bernyanyi nih, apalagi yang perempuan nih. Nah, jadi dalam bernyanyi juga ada aturan dan ketentuannya, di mana nadanya harus sesuai dengan lagu yang aslinya gitu. Jadi kita nanti akan belajar lebih dalam mengenai nada-nada selanjutnya, panjang pendeknya dan lainnya. Jadi kesimpulan hari ini itu, ibu harap kalian mengerti dan memahami apa yang kita pelajari hari ini. Bisa anak ibu? Iya, bagus. Ya, jadi begitulah konsep yang telah saya buat mengenai media interaktif agar memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.